Hai semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Aska. Ketemu lagi sama aku, Kalista. Dan di kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Siapa lagi kalau bukan guru kita dari SMA Negeri 2 Batang, yaitu Ibu Diah Esti Ningsih. Terima kasih Bu Esti udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita, podcast Jurnal Aska. Iya, terima kasih. Gimana nih Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama Bu Esti. Oke, Bu, aku penasaran nih Bu. Bu Esti ini mulai masuk dan mulai mengajar di SMA Negeri 2 Batang itu sejak kapan ya Bu? Saya mulai masuk di SMA 2 Batang, mulai mengajar di sini mulai tahun 2001. Jadi angkatan pertama dulu. Berarti udah lama ya 2001. Lumayan lama. Udah guru senior gitu. Nah, dari tahun 2001 sampai tahun 2022 ini pasti kan Bu Esti udah ngalamin banyak pengalaman ya Bu ya. Aku penasaran nih Bu, kira-kira ada nggak sih pengalaman menarik gitu? Pengalaman menarik saya kira banyak ya. Kalau bagi ibu pribadi ya, kalau yang berkaitan dengan siswa itu pasti menarik ya. Iya. Terutama misalnya apa? Ketika ada siswa yang mengalami persoalan seperti ini, bagi ibu itu sangat menarik, sangat menantang untuk gimana ya caranya supaya anak ini bisa begini. Ya bukan harus begini sesuai ibu, enggak, tapi supaya siswa itu bisa mandiri untuk bisa menyelesaikan persoalannya sendiri gitu. Jadi hanya apa ya, ibaratnya ibu juga belajar dari siswa juga kan ya, untuk bersama-sama bagaimana supaya dia itu punya konsep yang positif supaya dia bisa lebih maju. Oke. Nah, kan Bu Esti ini kan guru BK ya, bimbingan konseling. Kalau guru bimbingan konseling itu kan biasanya kan berhadapan sama kenakalan remaja ya Bu ya? Salah satunya. Iya, aku penasaran nih Bu. Pasti kan Bu Esti ketemu macam-macam kenakalan remaja. Betul. Bisa disebutin nggak sih Bu yang biasanya ditemuin sama Bu Esti? Kalau kenakalan remaja yang sekarang sama yang dulu kan beda banget ya. Dulu di tahun-tahun awal sekolah ini itu kadang kita menemui tawuran ya. Iya, betul, tawuran antara sekolah sini bisa dengan sekolah yang lain, atau juga ada misalnya perkelahian dengan antara siswa sendiri itu ada, mungkin sama yang kelas 10 dengan kelas 12 atau senior dengan yang kakak kelasnya gitu. Pernah juga ada kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian kalau kenakalan yang umum itu kan membolos ya, kenakalan remaja yang sangat umum itu membolos itu. Kemudian kenakalan yang lainnya ya ada sih. Kalau yang belakangan itu mungkin ada bullying gitu ya. Bullying juga ada. Bullying itu bisa, mungkin kalian juga tahu ya. Nah, kalau bullying itu kan ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung lewat ini ya, media. Nah itu lewat media juga kan kelihatannya apa ya, paling lewat media, tapi ternyata bullying lewat media itu juga sangat luar biasa. Pernah dulu di sini ada yang bullying lewat media dan menjadi hal yang ya seperti itu, kemudian apa artinya anak sampai tertekan, itu ada juga, sehingga itu juga salah satu bentuk kenakalan yang seharusnya tidak ada ya, atau ya tidak terjadi lah. Nah, kalau kenakalan remaja yang saat ini kan masa-masa online ya Bu ya. Betul. Kira-kira kenakalan remaja apa yang Ibu temui? Nah itu, yang online sekarang ini lebih banyaknya itu anak-anak yang membolos, tidak mengikuti pembelajaran, absen gitu. Betul. Dan itu yang sangat disayangkan ini ya, antara lain karena anak tadi keasikan dari seharusnya dia juga bisa seimbang hidupnya, seimbang dalam arti apa, tidak hanya hidup di dunia maya, itu akhirnya keasikan, terlalu banyak permainan handphone sehingga mungkin aktivitas yang lainnya tidak diperhatikan. Harusnya bisa dibagi ya Bu ya. Betul, dan itu ini ya salah satu persoalan yang
mungkin jadi agak serius ya, jadi serius ketika anak lebih banyak permainan HP seperti itu, lebih banyak main HP, kemudian dia jadi kurang interaksi dengan lingkungan sosial. Itu bisa jadi penyakit juga ya. Pernah dengar paping? Istilah paping? Aku belum pernah denger nih Bu. Nah, paping itu ketika seseorang mengabaikan dia berinteraksi dengan orang lain tapi lebih fokus ke HP. Itu banyak terjadi sekarang. Oh iya, kadang juga aku kalau main tuh teman-teman pada liatnya HP semua, padahal kita kumpul. Nah, itu salah paping. satu gejala apa namanya? Bentuk gejala yang dialami orang-orang sekarang ya, gejala mungkin kelainan atau mungkin bukan kelainan sih, tetapi kecenderungan seseorang jadi apa ya, kurang memperhatikan interaksi dengan lingkungan. Fokus ke HP gitu. Lebih fokus ke HP. Iya. Kemudian juga apa ya, yang jadi persoalan lagi ketika apa ya tadi, lebih fokus ke HP. Kemudian yang jadi bahaya lagi ketika di HP itu kan ada macam-macam ya. Iya. Yang tadinya dia tidak melihat jadi melihat, kemudian juga mungkin nanti bisa ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Ini yang bahaya loh ya online. bagi remaja, kenalan online seperti itu ya. Itu banyak juga loh. Dulu juga pernah ada yang seperti itu juga. Sampai akhirnya apa ya, kenalan dengan orang yang diyakini bahwa dia itu punya sesuatu yang spesial, ternyata kan ya ternyata nggak sesuai sama yang di media dan sosial. yang parahnya lagi sampai mengganggu sekolahnya. Oh iya, gitu. karena terlalu fokus gitu. Akhirnya ke situ semuanya. Itu sebenarnya kan salah satu sebabnya remaja itu biasanya itu tidak pede dengan dirinya sendiri. Iya sih, kalau kita dari media sosial kan kita bisa diedit-edit gitu ya Bu ya. Betul. Atau misalnya tidak pede dengan diri sendiri, merasa apa, saya punya kekurangan ini itu dan sebagainya, saya kurang menarik dan sebagainya, sehingga apa, ketika dia kemudian kenalan lewat media sosial, oh dipuji-puji sedikit langsung baper gitu. Ya. Kalau sekarang istilahnya virtualan gitu ya. Iya. Nah, Bu Esti ini kan ketemu sama kenakalan remaja, pasti Bu Esti punya solusinya dong buat menghadapi dan juga menangani kenakalan-kenakalan yang Bu Esti temukan ini. Tergantung ininya ya. Iya, tergantung bentuk kenakalannya. Sebenarnya kalau misalnya dari program BK sendiri itu kan sebenarnya ada di materi-materi yang diberikan ya, lewat pembelajaran kemarin. Misalnya salah satunya adalah kalau saya menekankan apa ya, membentuk konsep diri yang positif untuk remaja itu penting sekali. Karena apa? Kalau orang sudah punya konsep diri yang positif, satu dia pede. Ya, pede itu kan penting ya. Iya. Ya. Kalau kita pede itu kan artinya apa? Tidak takut salah. Contohnya apa? Contohnya kalau orang tidak pede sudah belajar tapi takut mengerjakan soal. Ini benar enggak ya? Ini benar jadi ya? ragu-ragu Jadi gitu ya Bu ya. Akhirnya apa? Yang sudah benar malah Jadi jadi salah. Nah, aku juga itu. kadang gitu sih. Nah itu yang kedua. Kemudian yang lainnya apa? Kalau misalnya seorang sudah punya konsep diri yang positif, dia bisa mengarahkan dirinya. Saya mau kemana sih? Jadi lebih punya tujuan gitu. Betul, karena konsepnya sudah positif. Beda kalau orang yang punya konsep diri yang negatif, merasa diri saya itu kurang, tidak bisa menerima diri. Kalau orang tidak bisa menerima diri, apa akibatnya? Banyak. Misalnya tuntutan sama orang tua mungkin tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Iya, kadang yang sering kayak gitu. Lebih banyak menuntut orang tua kan, tapi tidak bisa menerima kondisi yang ada. Nah, akibatnya ya tentu saja macam-macam. Ya. Atau misalnya apa? Karena merasa saya kurang, tapi tidak diimbangi dengan usaha. Jadi cuma ngerasa kurang doang, tapi nggak mau berusaha lagi gitu ya Bu ya. Betul. Sebenarnya satu kekurangan itu tidak selalu sesuatu yang buruk ya. Misalnya kita punya kekurangan, kalau kita bisa menerima, itu kan bisa menjadi sesuatu yang baik. Misalnya kekurangan saya kok ini ya kurang pandai dalam hal ini gitu. Tapi coba digali yang lainnya. Pasti Mungkin ada kelebihan lainnya. Betul, iya, ada kelebihan yang lainnya. Kemudian juga seperti kalian semuanya itu kan ada kegiatan ya. Kegiatan itu juga kan salah satunya juga untuk
membangun konsep diri yang positif itu. Tidak hanya melulu pada kekurangan saya. Kalau yang dipikirkan hanya kekurangan, akhirnya apa? Orang menjadi gampang mudah dikritik, itu mudah. Kemudian nih Bu, kan Bu Esti ini bukan cuma guru BK ya. Yang aku dengar Bu Esti ini wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Aku sendiri sebenarnya kurang paham nih, maksudnya wakil kepala sekolah bidang kehumasan itu gimana. Aku pengen tahu nih Bu, tugas dari wakil kepala sekolah bidang kehumasan ini apa aja sih Bu? Dari kehumasan antara lain itu tugasnya adalah mengorganisasi hubungan sekolah dengan masyarakat, kemudian dengan instansi yang lain, misalnya apa, kerjasama dengan puskesmas contohnya ya. Ketika pandemi seperti ini kan kita juga menjalin hubungan dengan puskesmas. Kalau di SMA 2 Batang ini dengan puskesmas Batang 3 untuk ya, kemarin vaksin itu ya. Bukan, kalau yang itu vaksin beda. itu beda lagi. Itu antara lain apa, kita kerjasamanya kalau misalnya nanti ada yang sakit, nanti kita harus bagaimana ya, seperti itu. Atau misalnya ada menjalin hubungan misalnya penyuluhan misalnya tentang remaja, itu juga pernah kita lakukan dengan puskesmas. Jadi bidang kehumasan itu buat cari relasi-relasi gitu ya Bu? Antara lain seperti itu. Bisa jadi informasi, misalnya saja informasi dari sekolahan terkait program-program sekolah dengan masyarakat, dengan guru, dengan siswa, itu juga. Jadi hubungannya sama masyarakat gitu. Oke. Nah Bu, jadi aku punya beberapa pertanyaan dan juga teman-teman di rumah juga pasti punya pertanyaan ini. Jadi kita kan remaja kan ya Bu ya? Apalagi aku masih kelas 10, terus teman-teman di rumah juga istilahnya masih coba ini, coba itu, yang cocok mana, kok kayak nggak cocok-cocok gitu. Kadang bingung Bu, kita nyari minat dan bakat, tapi kita nggak tahu minat dan bakat kita tuh ada di mana. Kira-kira Bu Esti bisa kasih tahu nggak sih Bu, cara kita menentukan minat dan bakat kita tuh ada di mana? Minat yang mana ini? Di pembelajaran atau di bidang? Iya, di pembelajaran sama di luar pembelajaran. Yang pertama, minat di bidang pembelajaran ya. Saya kira sebenarnya itu sudah bisa dilihat. Kalau misalnya, tapi dilihatnya kan gini, bukan hanya dilihat aja ya. Pelajaran di sekolah ada berapa mapel, ya itu kan pastinya udah tahu semua. Ya, coba dipelajari dengan baik, semuanya dipelajari dengan baik, dengan cara yang sama, ya intensitas yang sama. Coba hasilnya seperti apa, betahnya di mana. Misalnya bisa jadi saya kurang minat dengan matematika, tapi saya lebih senang belajar bahasa Indonesia. Kalau mempelajari itu lebih mudah, atau belajar bahasa Inggris kok saya lebih mudah. Mungkin kan salah satunya itu ya minatnya. Kemudian di bidang yang lain sudah benar ini Calista ya, mengikuti ini mengikuti itu kan salah satunya untuk ngetes ya. Iya, ngetes coba-coba saya paling nyaman itu di mana, minat kita itu di mana itu. Berarti kita tinggal dirasain aja nyamannya di mana, berarti di situ minat bakatnya kita. Nah, terus Bu, selanjutnya ini juga sebenarnya ini permasalahan yang kelas 12 ya, lebih kayak udah mulai cemas gitu loh Bu. Aku juga sih sebenarnya udah mulai mikirin. Jadi kan ini kita masih SMA ya Bu ya. Tapi setelah nanti lulus SMA tuh kira-kira tuh aku mau kemana, aku mau ngapain, aku harus masuk kuliah atau aku harus kerja gitu. Jadi kita kan belum ada tujuan ya Bu. Gimana cara menentukan tujuan setelah kita lulus SMA itu? Ya, salah satu tujuan dari SMA ini kan khususnya dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Salah satunya itu. Biasanya masalah memang yang paling sering dijumpai itu ketika kelas 12 mau melanjutkan kemana itu bingung. Biasanya salah satunya itu. Padahal sebenarnya di awal siswa-siswa itu masuk di kelas 10 itu biasanya saya sendiri selalu tanya, kamu itu mau kemana? Coba punya cita-citanya apa? Ya, sebagian besar
masih belum punya cita-cita, masih bingung mau kemana, atau misalnya juga masih salah. Misalnya salahnya gimana? Saya di IPS tapi saya cita-citanya pengen jadi dokter gitu. Iya. Ya, itu bukan salah sebenarnya, mungkin belum tahu ya. Sebenarnya bukan salah juga karena keinginan kan nggak ada yang salah ya. Cuma kan di awal sebenarnya kan untuk sebenarnya untuk pendidikan karir itu sebenarnya bukan di SMA, bukan diawali di SMA saja ya, tapi bisa lebih ke belakang, diawali di SMP. Misalnya contohnya begini, ada siswa waktu itu bilang sama saya, sudah di tengah-tengah bilang, Bu saya mau pindah jurusan Bu. Linjur gitu. Nah, misalnya seperti itu, padahal sudah jalan 1 semester. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Sudah ada nilai tes dan sebagainya. Kenapa kok bisa kamu salah seperti itu? Ya. Karena kalau model masuk kalian di awal kan sudah penjurusan ya. IPA, IPS. Sudah, ya. Seharusnya itu dipikirkan di awal. Ya. Kenapa seperti itu? Itu berarti dari SMP harusnya sudah punya bayangan, saya itu mau ngambil IPA atau mau IPS. Kalau IPS itu nanti kemana, IPA itu harus bagaimana, yang dipelajari apa saja, minat saya itu sebenarnya di mana. Nah, saya lebih mudah belajar IPA atau belajar IPS. Jangan hanya asal saya pengennya ini, tapi sebenarnya bakatnya mungkin lebih mudah belajar di IPS misalnya gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau sudah jalan ya itu harus dijalani Iya. Betul. Kemudian kalau misalnya kaitannya tadi ya, salah satunya adalah melanjutkan ya, salah satunya ada kaitan dengan yang dibahas tadi, minat sama bakat ya. Orang yang minat belum tentu bakat kan. Iya. Mungkin kita minat ke sesuatu hal tapi ternyata tidak berbakat ya, bisa jalan enggak, mungkin bisa jalan tapi tidak bisa maksimal ya. Lalu kemampuan juga kan ya, saya minat sekali ingin jadi akuntan ya. Saya cita-citanya pengen jadi akuntan, tapi misalnya ternyata kemampuan saya tidak memenuhi ya. Kalau misalnya di awal kita menyadari mumpung masih kelas 10 nih ya, masih kelas 10 saya punya minat apa sih yang saya inginkan, itu apa sih ya, nanti lalu apa yang harus saya pertajam untuk mempelajari ke sana. Kira-kira mampu enggak apa yang saya miliki ini pendukung minat saya? Salah satunya itu ya. Jadi dari awal di kelas 10 persiapkan sedini mungkin, jangan menunggu kelas 12. Berarti harus iya. Biar punya tujuan berarti harus dipersiapkan dari sekarang ya kayak aku ini. Oke. Nah, Bu, aku penasaran nih Bu, kan nanti kelas 12 kan kita bakal PTN ya. Nah, aku penasaran tingkat kelulusan siswa dan siswi SMA Negeri 2 Batang ke PTN itu apakah semakin tahunnya itu semakin mengurang atau bagaimana Bu? Kalau 2 tahun ini, kalau SNPTN-nya itu ada peningkatan ya. Kalau tahun 2020 itu yang masuk lewat jalur SNPTN, jalur seleksi masuk tanpa tes itu jalur rapot ya, itu 7 orang, kemudian yang tahun ini ada 9. Tetapi yang jalur tes, jalur SBMPTN, kalau tidak salah tahun kemarin 12, sekarang hanya 2 orang. 12 atau berapa ya? Kemudian SPAN PTKIN juga ada penurunan. Tahu SPAN PTKIN? Aku belum tahu. Kan ada di perguruan tinggi kita ada ini ya, SNPTN. Itu apa, SNPTN seleksi masuk nasional perguruan tinggi yang tanpa tes untuk perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi umum itu seperti apa? Misalnya Undip ya, UNES, UNY tahu? Ya di Jogja ya, UGM misalnya, IPB dan sebagainya. Lalu yang PTKIN ini apa? PTKIN itu perguruan tinggi Islam negeri. Jadi model masuknya ada sama seperti SNPTN, seleksi masuk perguruan tinggi yang jalur apa tadi, bidang keagamaan Islam itu tanpa tes ada, jalur tesnya ada. Kemudian politeknik ada juga, politeknik negeri seluruh Indonesia sekarang ini juga sudah mulai buka berbarengan dengan SNPTN ya. Politeknik negeri itu
juga jalurnya ada seperti SNPTN. Nah, jalur masuk yang tanpa tes, lalu jalur yang pakai tes itu ada. Jadi ada SNPTN, ada SPM. SBMPTN itu jalur tertulis, ya. Kemudian ada jalur mandiri. Gitu. Nah, cara Bu Esti buat menangani atau solusinya nih Bu buat meningkatkan tingkat kelulusan siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang ke PTN ini gimana sih Bu? Kalau meningkatkan itu tidak bisa sendiri ya. Iya. Itu harus semuanya harus sama-sama lah Iya, ya. sama-sama. Baik dari Bapak Ibu, jelas dari Bapak Ibu guru yang lain ya, kemudian dari siswanya sendiri juga. Kalau dari saya sebagai guru PK atau teman-teman PK yang lain lebih banyak untuk memotivasi, kemudian tadi menyiapkan arah pilih karir siswa sesuai dengan kemampuannya bisa atau juga sesuai dengan minatnya. Berarti kalau dari kita sendiri juga harus tetap belajar lagi, terus nentuin tujuan juga. Betul. Nah, Bu, ini kan kita kan udah di tahun 2022 ya Bu ya. Pasti kita semua, bahkan aku juga punya harapan untuk tahun ini nanti kedepannya mau ngapain gitu. Aku penasaran nih sama harapan Bu Esti buat tahun 2022 ini. Yang pasti nomor satu lebih baik dalam beribadah. Ya. Yang kedua ya bisa menjadi guru BK yang baik. Ya, amin. Yang lebih bermanfaat untuk anak didik, untuk peserta didik semuanya. Ya, menjadi guru yang baik, karyawan yang baik. Di keluarga juga menjadi ibu yang baik, istri yang baik. Oke, amin. Semoga harapannya semuanya bisa terwujud ya Bu ya. Nah, kalau harapan Bu Esti sendiri buat SMA Negeri 2 Batang ini? Tentu saja harapan Ibu bisa untuk SMA Negeri 2 Batang itu agar bisa lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kelanjutan studi siswa-siswi ini semakin meningkat, terutama ke perguruan tinggi negeri ya. Kemudian minat keperguruan tingginya juga naik lagi. Itu seperti itu. Oke. Nah, Bu, yang terakhir aku pengen tanya ke Bu Esti, kesan dan juga pesan Bu Esti buat kegiatan Jurnalaska Podcast ini. Sangat bagus ya. Kesan saya tentu saja ini kegiatan yang sangat menarik ya, dan perlu untuk terus dipertahankan dan dikembangkan ya, karena kan banyak informasi yang pasti sangat bermanfaat untuk peserta didik yang lain juga mungkin bagi yang lainnya. Iya, amin. Terima kasih Bu. Bu Esti, makasih ya Bu udah mau ngobrol sama aku. Sama-sama. Makasih udah mau datang ke podcast Jurnalaska. Kapan-kapan datang lagi Bu. Oke. Nah teman-teman, dari tadi ilmu-ilmu yang udah diberikan sama Bu Esti buat kita semua, buat aku, buat teman-teman di rumah juga, semoga bisa bermanfaat buat kita semua untuk sekarang dan juga untuk masa depan kita ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Jurnalaska ya. Dadah!